Halo kawan-kawan onlineku, aku mau berbagi cerita tentang salah satu novel online yang aku baca di salah satu website yaitu karyakarsa.com. Di sini aku tertarik baca novel ini pertama itu karena baca judulnya Garis Tengah yang Retak. Nah, aku berpikir tadinya ini buku menceritakan tentang dirinya sama pasangannya atau hubungan pribadi dianya. Ternyata setelah aku baca dari rangkuman ceritanya, awal aja di sini dia sudah memberitahu bahwa ia seorang sandwich generation. Nah, di sini tambah tertarik lagi. Wah, ini maksudnya si garis tengah yang retak ini berarti antara dia sama keluarganya kalau jadi sandwich generation gitu kan. Berarti dia kayaknya ada di salah satu tengah-tengah di antara itu gitu. Nah, di sini kita baca awalnya ya. Di tengah hiruk pikuk Jakarta yang menyesakan, Sora Kanaya, mungkin nama dari ceritanya ya, berdiri sebagai psikolog muda yang tampak sempurna. Namun di balik jas putihnya, ia adalah seorang sandwich generation yang sedang hancur berkeping-keping. Kebayang nggak seorang psikolog yang biasa ngobatin orang, yang biasa dengerin curhatan orang, mungkin juga dia yang jadi penolong orang untuk kesehatan mentalnya, ternyata di balik itu dia pun punya mental yang sedang hancur-hancurnya, bahkan dia bilang berkeping-keping. Itu seorang psikolog yang tahu ilmunya, yang tahu cara pengobatannya, cara terapinya, dia bisa ada di posisi itu. Kita lanjut ya. Sora terjepit di antara tuntutan finansial yang menumpuk. Ayahnya yang sudah pensiun, rasa bersalah yang dirasakan oleh ibunya, dan kenakalan adiknya Rian. Gila enggak? Dia seorang psikolog muda yang tampak sempurna oleh kita dilihat, ternyata dia dihadapkan dengan kondisi finansial di mana dia dihadapkan dengan ayahnya yang sudah pensiun, ibunya yang merasa bersalah, entah apa salahnya, cuman di sini dia sebutkan ibunya yang merasa bersalah dan dihadapkan dengan kenakalan adiknya. Gila nggak kalian pikir dengan kondisi seorang psikolog, dia masih menyimpan rasa yang bingung di antara tengah-tengah keluarga. Dia dibenturkan dengan finansialnya, dia dibenturkan dengan ayahnya, ibunya, juga adiknya. Gila nggak sehancur gimana mentalnya. Oke, kita lanjut ya. Ketika batas kewarasannya mulai terkikis, Sora harus memilih antara menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran total. Benar, dia bikin novel ini yakin 100% bahwa ini tidak terjadi begitu saja. Ini bukan cerita yang dia karang. Kalau aku baca di sini sih, ini pasti dia menggambarkan, menceritakan dirinya sendiri. Udah dia seorang psikolog yang mempunyai tuntutan finansial, dia mentalnya hancur berkeping-keping. Sekarang dia
di posisi untuk menyelamatkan orang lain atau dirinya sendiri. Kebayang nggak kita ada di posisi kiri diri kita, kanan keluarga kita, kita mau pilih siapa di sini gitu. Kalau kita egois mungkin kita pilih diri kita sendiri, tapi bagaimana orang tua kita, bagaimana keluarga kita? Dia masih bisa berpikir untuk itu gitu. Tapi dia pun percaya bahwa menyelamatkan diri sendiri itu mungkin nantinya akan bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi aku nggak tahu nih ceritanya kayak gimana, kelanjutan kayak gimana. Cuman ini buat aku penasaran banget sih, benar-benar penasaran. Dia akhirnya mau nyelamatin siapa? Cuman kalau menurut aku sih, kalau dia nyelamatin orang lain, aku yakin sih dia 100% tidak akan bisa nyelamatin dirinya. Karena kalau udah nyelamatin orang lain, sudah pasti dia terseok-seok untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menurut aku sih, kalau aku jadi seorang akan nyelamatin dulu diri aku sendiri, dan pasti aku nyelamatin keluarga aku. Karena aku tidak mungkin nih nyelamatin orang lain, tapi aku juga belum selamat itu. Terus dia cerita bahwa ini tuh kisah untuk menemukan keberanian untuk menetapkan batasan sebelum garis tengah itu benar-benar patah selamanya. Gila nggak? Dia bikin cerita untuk memberitahu bahwa jadi seorang sandwich generation itu seperti retakan tembok. Tinggal pilih tembok sebelah kiri atau kanan dulu yang hancur. Kalau dia memilih berdiri ada di tembok sebelah kiri, ternyata yang hancurnya sebelah kanan, mungkin dia akan selamat. Tapi kalau dia berdiri di tembok sebelah kanan, ternyata yang kanannya temboknya hancur, maka dia ikut hancur. Padahal dia seorang psikolog yang seharusnya dia bisa tahu bagaimana berada di posisi itu, bagaimana menjadi seorang sandwich generation itu, bagaimana mengobatinya atau bagaimana mengatasinya lah istilahnya gitu kan. Bukan mengobati, tapi mengatasinya gitu. Karena kalau kita bayangin sandwich kan berarti memang dia ada di tumpukan 2 roti seperti itu kan. Dia dagingnya gitu kan, yang orang itu pengen nikmati semuanya gitu. Orang itu nggak mungkin beli sandwich kalau tidak ada dagingnya gitu kan. Nah, si sandwich generation ini ada di posisi tengah-tengah itu. Kalau sedikit aku bayangin ya di sandwich ini gitu, orang akan membeli karena dagingnya yang tebal, isiannya tengahnya yang enak gitu kan. Nggak mungkin orang beli sandwich kalau isiannya nggak ada apa-apa, cuman roti sama sayuran doang. Udah, mungkin nggak akan selaku dan terkenal sekarang, bahkan disebut sandwich generation gitu. Cuman jadi seorang kanaya itu, kalau aku ada di posisi dia, belum tentu bisa sekuat dia mungkin ya. Mungkin kalau aku jadi Sora, aku bakalan milih untuk nyelamatin diri aku sih. Tapi aku pastiin bahwa aku pun akan menjadi pelindung buat orang tua aku gitu. Cuman kalau ada di posisi Sora seperti ini, karirnya yang udah jadi psikolog, bahkan mungkin orang-orang sudah banyak mengenal tentang dia gitu. Aku sih benar-benar akan fokus sama karir aku gitu. Soal orang tua mungkin
kalau mereka mau ikut sama aku ya pasti aku bawa gitu, tapi dengan satu catatan bahwa aturan yang aku bikin tolong dihormati gitu kan, karena ya buat nyelamatin mereka juga gitu. Cuman kalau masalah adik aku, kalau dia memang nakalnya masih bisa ditoleransi, masih bisa nasehatin, ya pasti aku bawa. Tapi kalau dia ngerasa dia sudah dewasa, dia sudah tidak butuh nasihat dari aku, dari orang tua aku, bahkan dia sudah merasa bisa mengatur hidupnya sendiri, aku nggak akan keberatan untuk dia untuk hidup mandiri gitu, karena aku yakin bahwa yang namanya keluarga, kalaupun ada apa-apa, orang yang pertama dicari pasti keluarganya gitu. Nah, akhir-akhir ini aku juga sering baca tentang sandwich generation, dimana kalau aku baca ada seorang anak yang gajinya cuma 4 juta, tapi dia kirim ke orang tuanya setengahnya, terus kirim juga buat ayahnya, kirim juga untuk kepentingan adik-adiknya. Pokoknya dia cuman pegang sebulan itu 500.000, itu pun untuk makan, untuk nabung gitu. Bahkan untuk bayar kosan aja dia tuh masih harus nyari sampingan. Segila itu, setega itu kalau menurut aku sih jadi seorang sandwich generation ya. Aku mungkin tidak nyalahin orang tua ya, karena mungkin orang tua kita setiap orang berbeda-beda ya. Cuman yang aku garis bawahi bahwa aku pribadi pasti tidak akan menjadikan, bahkan memberikan warisan yang menyusahkan untuk anak-anak aku ke depannya. Bagaimanapun juga hidup anak aku itu dia akan punya kehidupan dan harus lebih baik daripada aku gitu. Cuman buat kalian sandwich generation di luar sana, aku ucapkan terima kasih bahwa kamu sudah kuat dengan menjalani keadaan ini. Aku ucapin selamat juga buat kalian, karena tidak mudah menjadi kalian. Bahkan mungkin aku kasih applause buat kalian bahwa kalian itu salah satu orang yang kuat menurut aku. Dan yang terakhir, kata-kata dari aku buat kalian yang sandwich generation, percayalah bahwa mungkin ini jalan kalian untuk diangkat harkat derajatnya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian juga jangan lupa bahwa kalian punya kehidupan, kalian punya kebahagiaan, kalian berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Kalian pun berhak untuk menikmati apa yang kalian sudah kerjakan, kalian dapatkan. Ingat bahwa perjuangan kalian itu bisa ada sampai titik ini karena diri kalian juga gitu ya. Jadi itu aja kesimpulan dari buku ini. Aku rekomendasiin buat kalian yang sandwich generation. Ternyata di tengah-tengah antara tembok yang sudah mau runtuh itu tidak mudah, dan aku berdoa mudah-mudahan kalian menjadi orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kawan-kawan onlineku, terima kasih udah mendengarkan. Kita bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.